Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit kembali mengingatkan kita semua bahwa problem yang berkaitan dengan masalah kecemasan seringkali tidak serta-merta gejalanya itu kita rasakan sebagai gejala yang berkaitan dengan perasaan. Jadi banyak sekali ya pasien-pasien yang datang dengan gejala-gejala psikosomatik itu sebenarnya kalau saya urut ke belakang, mereka sudah merasakannya itu sudah lama sebenarnya. Namun tidak terlalu mereka rasakan karena belum berat atau tidak konsisten. Jadi biasanya itu mungkin pernah mengalami gejala nyeri kepala, tegang leher, kemudian juga gejala lambung yang gak nyaman terkait dengan stres. Namun itu bisa hilang dengan pengobatan yang biasa. Namun kelihatannya mereka tidak menyadari bahwa problem utamanya adalah kecemasan atau stres. Nah, seringkali kita lupa memang ya, ketika kita masih muda kita menganggap kalau kita itu stres dengan kondisi yang luar biasa tentunya akan nggak masalah lah buat kita. Toh semua orang juga stres katanya. Tetapi mengingat bahwa tidak semua orang mengalami gejala-gejala stres itu dan berdampak ke fisik, maka saya perlu mengingatkan nih kepada Bapak Ibu semua, teman-teman, bahwa kalau kita merasakan ada ketegangan dan kemudian larinya ke fisik seperti sakit kepala, tegang otot, pikirannya jadi nggak nyaman tapi larinya ke lambung, susah buang air besar, ya tegang, kaku seperti itu, maka teman-teman harus hati-hati. Siapa tahu kondisi ini memang berkaitan dengan gejala awal psikosomatik. Memang kalau kita lihat orang yang mengalami gejala psikosomatik itu seolah-olah mudah mengalami gejala fisik terkait dengan faktor stres, ya. Karena memang nggak semua orang, ya, dia biasanya itu kejadiannya pada dasarnya terkait dengan stres dulu, baru bergejala fisik. Makanya orang yang mengalami gejala-gejala gangguan psikosomatik yang terkait dengan komorbid, misalnya dia ini ada sakit jantung, dia ada sakit diabetes, ada GERD, biasanya itu gejala cemasnya belakangan datangnya. Nah kalau ini sebenarnya duluan, psikosomatiknya tuh udah mulai muncul tuh, perasaan kayak goyang, merasa kayaknya napasnya nggak enak gitu ya, rasanya kok kayak sesuatunya tuh seperti nggak lampias gitu napasnya, walaupun mungkin bisa aja karena kecapean. Dan itu yang paling sering ditemukan pada praktek sehari-hari. Kalau kita lihat sebenarnya cara mengatasinya atau menanggulanginya bagaimana, Dok? Saya selalu menekankan kepada pasien untuk punya waktu menenangkan diri. Saya biasanya tuh di malam hari. Jadi saya kalau bicara jujur sama Bapak nih, kalau malam itu memang rada sulit untuk melakukan aktivitas seperti misalnya mengetik atau membuat presentasi. Saya itu orang yang di pagi hari gitu. Kalau pagi hari itu saya lebih semangat gitu mau melakukan aktivitas itu. Sehingga demikian pula kalau saya praktek sampai jam 6 sore habis sebelum maghrib itu saya selesai. Setelah itu saya harus pulang ke rumah, mandi, makan, dan istirahat. Jadi sampai malam tuh saya istirahat, cuman duduk, kemudian paling membaca buku sedikit itu juga ya, atau menonton ya, untuk menurunkan intensitas pikiran saya. Tidur lebih tenang ya, jam 9, jam 10, jam 11 saya tidur biasanya. Kemudian bangun pagi dalam keadaan yang lebih segar dan langsung berolahraga. Kemudian habis olahraga, makan pagi, istirahat, baru mengerjakan tugas-tugas. Nah, demikian pola yang saya berikan kepada diri saya. Jadi ada momentum ya, apalagi menjelang tidur saya ada sedikit ritual ya, sembahyang, meditasi gitu untuk membantu saya tenang. Nah, itu dirutinkan tuh Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang orang suka tanya, saya selain makan obat apa yang perlu saya lakukan, Dok? Lakukan hal-hal yang bisa membuat Anda tenang. Ya, saya merasa lebih bahagia kalau misalnya saya bisa melakukan sesuatu yang berguna. Contohnya apa? Membuat video ini. Saya memaksakan diri saya untuk bisa membuat dengan baik dan rutin. Ya,
Tapi nggak terpaksa banget, cuman membuat jadwal aja gitu. Tiap hari sisakan waktu sekitar 5 sampai 8 menit untuk membuat video, upload segera. Ya udah gitu. Jadi mengenali awal psikosomatik itu sebenarnya kita harus mengenali gejala-gejala tubuh kita sendiri. Perhatikan badan kita ini baik-baik, jaga baik-baik badan kita. Karena pertama kali kita mengenalinya itu adalah dari situ. Kedua, kalau kita sudah mulai bergejala psikosomatik, maka lakukanlah hal-hal yang bisa membuat otak kita tenang, supaya pikiran kita nyaman dan akhirnya lepas dari kondisi psikosomatik itu. Jangan sampai kejadiannya udah berat, sampai terjadi gangguan cemas panik, gangguan cemas menyeluruh di mana dia terus-terusan bergejala. Kalau sudah terjadi itu biasanya lebih sulit baiknya. Mendingan mencegah jangan sampai terjadi gejala psikosomatik. Oke? Jadi kenali tubuh kita baik-baik dan lakukan hal-hal yang bisa membantu kita lebih rileks ke depannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.